Plato punya logika. Di balik alam semesta ini, dia mengatakan bahwasanya semua yang kita lihat bergerak, perubahan bergerak. Nah, pergerakan ini, ya perubahan ini pasti ada disebabkan oleh zat lain yang juga apa? Bergerak, merubah. Sampai kembali pada titik di mana ada satu zat yang tidak bergerak dan tidak berubah. Ini ditulis oleh Plato dalam bukunya. Plato ini hidup sekitar tahun 347, 340-an ya. Kurang lebih dia wafat ya, sekitar 340 sekian. Mungkin taruhlah 47 atau 42 ya. Sebelum Masehi. Masehi maksudnya lahirnya Nabi Isa. Plato punya murid Aristoteles ya. Dia punya buku judulnya Fizia atau Fizia kalau bahasa Arab, kalau bahasa kita fisika ya. Ternyata dalam bukunya Fizia atau Fisika atau Physics, dia juga menyebutkan hal yang sama, bahwasanya alam semesta ini kita lihat ada pergerakan, perubahan, pertumbuhan, bunga berkembang, bunga gugur. Perubahan-perubahan ini semua pasti ada yang mengaturnya. Dan yang mengaturnya pasti ada zat yang juga mengalami apa? Perubahan. Dan terus zat yang berikutnya juga diatur oleh satu zat yang lain. Terus sampai pada titik mahazat yang tidak mengalami perubahan sama sekali. Yaitu suatu zat yang bukan tempatnya mengalami apa? Perubahan. Kesimpulannya dari perkataan Plato dan Aristoteles bahwasanya Tuhan itu harus statis, enggak berubah-ubah, tidak boleh dinamis. Pemikiran Al-Jahm bin Safwan mirip dengan pemikiran apa? Plato dan Aristoteles. Jahm bin Safwan mengatakan Tuhan tidak boleh menerima sifat-sifat dan tidak boleh menerima perubahan-perubahan. Kesimpulannya sama, Tuhan itu harus statis. Jahm bin Safwan ini kesesatannya banyak ya. Dalam masalah takdir dia punya kesesatan, dalam masalah iman dia punya kesesatan, dalam masalah syariat dia punya kesesatan. Para ulama khilaf apakah dia kafir atau tidak. Banyak ulama yang mengatakan dia kafir. Allah mengatakan fa'alul lima yurid. Allah bebas melakukan apa yang Allah kehendaki. Kalau gini kan statis nggak bisa ngapa-ngapain, paham? Nggak bisa ngapa-ngapain. Karena dia punya syubhat, tidak ada boleh perubahan dalam Tuhan. Yang malah yang perubahan itu cuma hanyalah apa? Hanyalah makhluk. Itulah akhirnya dia menolak seluruh sifat. Dalil a'rad diterima oleh banyak firqah, Mu'tazilah, sepakat mereka. Qadhi Abdul Jabbar. Kemudian Asy'ariyah juga menerima dalil ini. Dalil untuk mengenal adanya Tuhan. Disampaikan oleh Al-Juwaini, Abdul Qahir Al-Baghdadi. Banyak mereka menyampaikan dalil seperti ini. Al-Iji. Kemudian diterima juga oleh Maturidiyah, sebagaimana disebut oleh Abu Mansur Al-Maturidi dalam kitabnya Tauhid. Mereka mengatakan bahwasanya dalil a'rad, barang siapa yang tidak tahu hal ini, dia bukan seorang mukmin yang sesungguhnya. Bahkan mereka sebagian mengatakan dalil a'rad adalah pertama perkara yang wajib diketahui oleh seorang muslim. Karena dia tidak boleh berakidah dengan ikut-ikutan. Untuk meyakini adanya Tuhan, maka dia harus menempuh cara-cara dalil a'rad. Bahkan sebagian mereka mengatakan barang siapa yang tidak tahu tentang dalil ini, tentang Tuhan, maka dia tidak mengenal Tuhan. Ini dalil, makanya dibantah oleh para ulama, bahkan dinaskan oleh para ulama. Ibu Abu Hanifah mencela dalil ini, Al-Muzani, Imam Syafi'i mencela dalil ini. Ya, ini tidak benar dalil ini, karena dalil ini sudah muncul, karena Jahm bin Safwan muncul sebelum imam-imam tersebut. Sebelum lahirnya imam tersebut, Jahm bin Safwan sudah muncul. Sehingga syubhat ini tersebar di zaman para imam dan para imam sudah mencela syubhat tersebut. Semua firqah yang menyimpang dalam tauhid asma sifat terpengaruh dengan dalil ini. Dalil a'rad. Para penolak sifat terbagi menjadi dua secara umum. Menolak semua sifat, ini menolak sebagian sifat. Menolak seluruh sifat terbagi menjadi dua, yaitu Jahmiyah, kemudian Al-Mu'tazilah. Jahmiyah tadi, siapa? Jahm bin Safwan. Mu'tazilah, Bishr bin Ghiyath Al-Mirrisi, dan Ahmad ibn Abi Du'ad. Al-Jahmiyah adalah Jahm bin Safwan. Adapun yang menolak sebagian sifat, maka dibagi dua, Kullabiyah dan Asy'ariyah terdahulu. Kemudian yang kedua adalah Al-Asy'ariyah mutaakhirun dan Al-Maturidiyah. Asy'ariyah belakangan dan Maturidiyah. Ini secara umum orang-orang yang menyimpang dalam masalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan Al-Mu'attilah. Maka kita bisa bagi menjadi dua, ashab ta'til al-kulli menolak sifat secara keseluruhan, maka terbagi menjadi dua, Jahmiyah sama Mu'tazilah. Kenapa mereka menolak seluruh sifat? Karena menurut mereka semua sifat baik zatiyah apalagi fi'liyah adalah a'rad. Sifat kita bisa klasifikasikan menjadi dua, ada namanya sifat zatiyah, ada namanya sifat fi'liyah. Apa itu sifat zatiyah? Sifat zatiyah adalah sifat yang tidak mungkin terlepas dari zat. Tidak mungkin bisa dibayangkan zat tanpa sifat-sifat tersebut. Contoh sifat zatiyah seperti wajah, zat, mata, tangan. Ini namanya sifat-sifat apa? Zatiyah. Dia tidak pernah terlepas daripada zat. Seperti Allah memiliki wajah, Allah memiliki tangan, tentu tidak sama dengan kita ya. Tapi Allah punya tangan, Allah punya wajah,
Allah punya mata, dan seterusnya. Adapun sifat fi'liyah yaitu yang berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu misalnya Allah ridha, terkadang Allah marah, terkadang Allah cinta, terkadang Allah merahmati. Ya, itu namanya sifat-sifat fi'liyah. Terkadang Allah turun ke langit dunia, Allah datang. Ini semua namanya sifat ikhtiyariyah atau sifat fi'liyah. Sifat yang kalau Allah ingin melakukan, Allah melakukan. Jika tidak, maka tidak. Sifat dzatiyah dan dia tidak berkaitan dengan kehendak. Bukan kita katakan kalau Allah berkehendak Allah punya wajah, kalau Allah berkehendak Allah tidak punya wajah. Enggak bisa. Karena sifat dzatiyah selalu ada pada Allah. Adapun sifat fi'liyah yang Allah kehendaki, kadang Allah mau bicara, kalau enggak berbicara. Kalau Allah ingin merahmati, Allah rahmati. Kalau Allah terkadang memurka, Allah murka. Terserah Allah. Allah mencintai, Allah benci, terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ingin turun ke langit dunia, terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Namanya sifat fi'liyah. Menurut Jahmiyah dan Mu'tazilah, syarat Tuhan tidak boleh ada a'rad, maka akhirnya mereka menolak seluruh sifat. Allah tidak berilmu, Allah tidak berkehendak, semua tidak boleh. Karena ilmu, kehendak, semuanya adalah sifat. Kalau sifat nempel pada Allah, berarti Allah adalah jism. Kalau adalah jism, berarti Allah adalah apa? Makhluk. Bedanya antara Jahmiyah dengan Mu'tazilah apa? Kalau Mu'tazilah menetapkan seluruh nama-nama Allah, tapi menolak seluruh sifat-sifat Allah, baik zatiyah maupun fi'liyah. Mereka tolak seluruhnya. Adapun Jahmiyah menolak seluruh nama-nama Allah kecuali Qadir, Al-Khaliq, Al-Mujid, yang artinya yang maha kuasa, maha pencipta, maha membuat, ya. Karena ini ciri khas Tuhan. Adapun Al-Alim tidak boleh. Allah enggak boleh namakan dengan Al-Alim, As-Sami, Al-Basir, semuanya enggak boleh. Karena Allah tidak melihat, Allah tidak mendengar, Allah tidak berilmu. Karena itu semua sifat. Kalau Allah dikatakan punya sifat-sifat tersebut, berarti Allah memiliki a'rad. Kalau Allah memiliki a'rad, berarti Allah apa? Jism. Kalau Allah jism, berarti Allah apa? Makhluk. Mereka hanya menetapkan sebagian nama-nama seperti Al-Qadir, Al-Khaliq, Al-Mujid, Al-Muhdith, dan yang semisalnya. Sama dengan Mu'tazilah, menolak seluruh sifat. Subhatnya sama, dalil a'rad. Mereka punya syubhat, menurut mereka sifat-sifat zatiyah bukan a'rad karena tidak mengalami perubahan, karena statis, sehingga mereka tetapkan. Adapun sifat fi'liyah mereka tolak karena melazimkan perubahan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maksudnya mau marah kok ridho, ini kan perubahan. Mereka bilang enggak bisa. Itu bukan syarat Tuhan. Tuhan tidak memenuhi persyaratan kalau begitu. Oleh karenanya, Asy'ariyah dan Kullabiyah mereka menetapkan sifat-sifat dzatiyah. Termasuk di sini Abul Hasan Al-Asy'ari menetapkan sifat wajah bagi Allah Subhanahu wa taala, kedua tangan, sifat mata bagi Allah Subhanahu wa taala, kemudian sifat ketinggian Allah. Karena ketinggian Allah adalah sifat dzatiyah, Allah tidak pernah rendah sedikit pun, selalu maha tinggi. Tetapi sifat-sifat ditolak atau ditakwil. Karena mereka khilaf. Mereka sepakat dengan dalil a'rad, tetapi definisi a'rad khilaf antara Jahmiyah dengan kelompok yang ini. Menurut Jahmiyah, semua sifat a'rad, zatiyah, fi'liyah, a'rad. Menurut yang ini enggak. Yang zatiyah itu bukan a'rad. Yang fi'liyah baru apa? A'rad. Karena mengalami apa? Adapun Asy'ariyah, Mutaakhirun, Maturidiyah, maka hanya menetapkan 7 sifat zatiyah. Yaitu apa? Hidup, melihat, mendengar, berkehendak, berilmu, berbicara, berkuasa, qudrah. Inilah kelompok-kelompok yang menyimpang. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka mereka menetapkan semua apa? Sifat. Yang lebih tahu tentang Allah adalah Allah sendiri. Yang lebih tahu tentang Allah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah bilang Allah punya wajah, ya kita imani. Tapi jangan kita pikirin wajah Allah seperti wajah kita. Allah bilang Allah punya tangan, jangan kita bilang tangannya seperti tangan kita. Tentu jauh berbeda, ya. Wajah Allah adalah puncak keindahan tatkala di surga untuk dilihat. Dan ini fitrah manusia. Kalau mau disayang Allah, kan mudah kita ngomong gitu. Dimurkai oleh Allah. Ya. Orang taat Allah cinta. Orang bermaksiat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau menurut mereka susah. Enggak bisa, kita enggak boleh bilang Allah mencintai, Allah ridho, Allah rahmat. Ini susah. Mereka harus takwil karena itu adalah fi'liyah, mengalami apa? Perubahan-perubahan. Ini secara global detailnya saya sudah bahas di Syarah Aqidah Wasithiyah.